Selamat hari baru Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi dari area ruang kategorial yang selama ini kita doakan sama-sama dan kita sudah berprogres sejauh ini. Di lantai 3 sudah dicor dan kita terus berprogres untuk membereskan lantai 1 dengan membuat dinding dan lantai dan lain sebagainya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dari jemaat semua. Dan izinkan saya di kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan pengajaran dari Gereja Kristen Nazaren. Dan kita sampai di seri yang ke-15 atau pelajaran yang ke-15, yaitu tentang kedatangan Kristus kedua kali. Ini adalah poin penting, iman penting, keyakinan yang penting berkaitan dengan masa depan. Jadi Gereja Kristen Nazaren, orang-orang percaya di dalam Gereja Kristen Nazaren adalah orang-orang yang punya orientasi di masa depan tetapi juga masa yang kekal. Kita percaya kalau kita cuma hidup di dunia ini saja, kenapa kita harus berbakti, sungguh-sungguh, beriman, berkomitmen kepada Tuhan? Tetapi yang kita yakini ada masa depan, ada kehidupan kekal. Karena itulah kita berjuang sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan, taat dan setia kepadanya. Izinkan saya membacakan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dua ayat ini menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, secara khusus berkaitan dengan momentum kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kedua kali di dunia. Kedatangan pertama adalah kedatangannya sebagai seorang bayi yang kemudian lahir dan menjadi juru selamat, mati di kayu salib, bangkit. Tetapi Yesus berjanji bahwa dia akan datang. Dan di dalam dua ayat ini digenapi atau dijelaskan bagaimana nanti ketika ia datang. Dikatakan ketika seorang malaikat penghulu malaikat itu berseru dan sangkakala Allah berbunyi, dikatakan di sana Tuhan sendiri akan turun dari surga. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang atau manusia? Dikatakan di sana orang-orang yang sudah duluan meninggal sebelum peristiwa ini dikatakan akan dibangkitkan. Lalu kemudian kalau peristiwa itu terjadi dan kita masih hidup, dikatakan di sana kita akan diubah. Kita akan diubah dengan tubuh kebangkitan. Orang-orang percaya akan menerima tubuh kebangkitan. Lalu kemudian ada peristiwa yang indah di mana kita akan bersama-sama diangkat. Kita akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan yang kita rindukan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, tetapi juga menjadi pengharapan besar bagi orang percaya? Dikatakan di sana bahwa kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Apa yang lebih baik daripada bersama dengan Tuhan kita? Apa yang lebih baik daripada bersama dengan Tuhan kita selama-lamanya? Keyakinan inilah yang dipegang oleh Gereja Kristen Nazaren berkaitan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Pernyataan iman dari Gereja Kristen Nazaren mengatakan seperti ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Ya dan amin. Kita percaya itu. Bahwa kita yang masih hidup pada saat ia datang tidak akan mendahului mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus. Tapi bahwa jika kita tinggal dalam Dia, kita akan diangkat bersama orang kudus yang telah dibangkitkan untuk bertemu Tuhan di angkasa, supaya kita ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Gereja Kristen Nazaren adalah gereja yang berfokus, beriman kepada masa depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang, tetapi juga ada kehidupan kekal. Oleh karena itu, cukup alasan buat kita untuk setia, taat, beriman, dan mengasihi Tuhan. Karena ada masa depan, karena ada janji Tuhan berkaitan dengan hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk terus berkomitmen, setia, sembari kita menunggu kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas kami, atas jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.